Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah masih bisa berjumpa. Salam kembali, salam berjumpa kembali dengan saya Pria Koza dan juga Ali Rizky. tentunya dalam program kesayangan kita yaitu adalah Bisol, Bincang Islami sambil sulap. Semoga teman-teman semuanya, kita semua diberikan umur panjang, sehat selalu, dan juga dimudahkan rezekinya, dimudahkan setiap urusannya, juga dicapaikan juga cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kita alhamdulillah masih dalam edisi spesial Ramadan. Semoga kita terus diberikan semangat juang dalam beribadah ya. Gitu. Ini semangat juang jangan dalam belajar, jangan dalam bekerja, dan ibadah juga harus ada semangat juangnya gitu kan. Karena malasnya itu pasti minta ampun. Apalagi semakin ke hari tengah akhir itu lumayan ujiannya ya. semakin ini gitu kan. Kalau hari pertama masih semangat pasti gitu kan. Nah seperti hari kedua, hari ketiga terus, nah pertengahan nih, aduh pasti mantep lah gitu kan ujiannya gitu kan. Maka kita harus terus berjuang. Gitu. Baik, DKK ini masih dalam edisi Ramadan, masih dalam spesial Ramadan. Kita masih dalam edisi spesial Ramadan. Tapi untuk kali ini gitu kan, ini agak sedikit spesial. Wah, Baru sedikit spesialnya, berarti insya Allah masih banyak ya. ada spesial-spesial yang lainnya gitu. Ini untuk kali ini kan sekarang sedang digalakannya PSBB gitu kan, nggak boleh pulang kampung juga gitu kan, kita juga nggak bisa pulang kampung ya. Terus juga WFH gitu, work from home gitu kan. Nah saya juga udah di rumah terus selama 2 bulan gitu kan, nggak kerja gitu. Masya Allah gitu kan, dompet segitu-gitunya, ATM segitu-gitunya gitu kan. Maksudnya nol gitu. Masya Allah, alhamdulillah, tapi syukur masih diberi nafas dan masih bisa makan. Yang penting itu aja lah gitu, bisa ngopi, alhamdulillah gitu. Nah tapi ini mungkin buat teman-teman semua di luar gitu kan, saya juga merasakan kadang ada jenuh juga, kadang aduh gimana sih ini teh gitu kan, biasanya keluar apa ini itu sebagainya, ini di rumah terus gitu kan, makan tidur sholat ngaji tidur lagi terus begitu tiap hari gitu kan, main HP lagi gitu. Nah ini gimana cara mengatasi kejenuhan kita saat PSBB atau saat seperti ini gitu. Selanjutnya mungkin lanjutan dari yang kemarin corona itu ya. Oh iya boleh. Dari yang episode corona tiba, saat corona, jika corona masih ada dan Ramadan tiba, ini lanjutan dari itu mungkin ya. Yang belum lihat silahkan langsung lihat dulu ya di scroll ada dulu ya, scroll ke bawah ya. Gitu. Nah ini gimana deh saat PSBB seperti sekarang, nggak bisa pulang kampung dan lain sebagainya, gimana caranya nih seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini teman-teman, APK semuanya yang hadir di sini. Siap. Live streaming gitu ya. Nah jadi seperti ini, bahwasanya terkadang mindset kita itu terlalu menikmati apa yang yang tidak bervarian atau yang sama-sama aja gitu kan, maksudnya kita tadi seperti apa katakan, sholat, terus tidur, main HP, makan dan lain sebagainya, terus kan berulang, apalagi yang PSBB work at home juga, at home gitu kan, berulang terus gitu kan, kegiatan di rumah, pukuli bekan ke kata sendirinya gitu kan. Tetapi jarang gitu. Yang membahayakan itu ketika rasa jenuh ini tidak diolah dengan baik sehingga memunculkan rasa stres. Nah ini yang sangat berbahaya bagi diri kita, kesehatan dohir dan batin kita teman-teman, pikiran kita dan lain sebagainya gitu kan. Nah ketika begitu kita harus melangkah atau kita harus memandang lebih jauh, bahwasannya ada suatu masa ketika waktu kita selesai di dunia ini, misi kita selesai, ada suatu masa kita pun dikembalikan ke dalam liang kubur, ke dalam tanah itu. Bagaimana gelapnya di situ, ditumpuk tanah. Alhamdulillah di rumah kita masih ada lampu gitu kan, Sudah AC, masih ada AC yang punya gitu kan, kipas angin gelebu gitu kan ya, masih ada. Jadi kita bisa melihat lebih jauh untuk lebih bersyukur. Jadi rumusnya ada 3 teman-teman: hadapi, hayati, nikmati. Jangan sampai ada rasa stres gitu, karena stres ini akan mengganggu segalanya gitu kan, hati, pikiran dan lain sebagainya. Nah jadi ketika
pikiran kita sudah mulai terorganisir dengan baik gitu kan, lebih banyak mensyukuri dengan mentadabburi ayat Al-Quran gitu kan dalam program One Day One Juice. Jangan lupa baca artinya juga, kalau kira-kira ini ayat kayaknya nikmat banget nih dibaca gitu kan, apa sih artinya. Nah dari rasa penasaran ini kita bisa tadabbur Al-Quran, meskipun kita belum termasuk DKI, belum bisa baca tafsir yang sangat luas para ulama, hanya arti dari Kementerian Agama pun, jika kita memang merasakan ayat ini dahsyat, ayat Allah ini dahsyat, hati kita akan tersentuh gitu. Kullu nafsi dha'iqatul maut, sesungguhnya segala sesuatu yang bernyawa akan kembali, akan merasakan sakaratul maut gitu kan. Ketika kita work at home gitu kan, work at home gitu ya, pukul dibekan di dalam rumah bolak-balik terus gitu kan dengan pola yang sama gitu kan, jangan lupa pasti ada akhirnya, yang tadi ada akhirnya sakaratul maut itu. Dan kita bisa lebih mentafakuri bahwasanya di sana ada kawan-kawan kita yang disabilitas gitu, maaf. Nah, yang tidak punya kaki, kita bisa lihat di susah untuk berjalan juga. Kita sedang bolak-balik di rumah aja, work at home itu, makan, sholat dan lain sebagainya pasti menggunakan kaki. Ada yang tidak mempunyai tangan, makan agak susah, kita sehat. Nah, jadi untuk menghadapi pandemi ini menurut DKIA, kita harus lebih banyak bersyukur, karena lebih banyak saudara kita yang kalau ibaratkan kata kasarnya mau menderita lah gitu kan. Ketika penderitaan itu tidak bisa kita olah, ya akan jadi stres juga. Ini kan seperti ini pandemi mengurung kita gitu kan, dan pemerintahan pun melarang kita pulang kampung gitu. Itu kalau kita menciptakan suatu varian rasa ataupun varian kegiatan kita gitu, nah ini akan stres. Jadi tipsnya itu jangan banyak bersyukur untuk kita semua, dan lakukanlah pola yang agak berbeda, tetapi dengan syarat tidak melupakan pola yang awal. Maksudnya jangan lupa meninggalkan kewajiban, jangan sampai meninggalkan kewajiban itu, meskipun kita menciptakan pola yang berbeda gitu kan, agar kita tidak cepat jenuh. Jangan lupa pola yang dulu pun jangan sampai kita meninggalkannya, karena itu suatu kewajiban gitu. Jadi mungkin ditambahkan yang baru saya sama Kiki ya. Hadapi, hayati, nikmati. Ujungnya ada yang satu lagi. Apa ya? Syukur. Nah ini itu sebenarnya yang kunci paling penting tadi ya. Itu kuncinya sebetulnya gitu kan. Jadi udah semuanya. Jadi kalau menurut APK kan di Kiki mah tiga itu loh. Hadapi, hayati, nikmati. Lalu ujungnya tutup dengan syukuri gitu kan. Kalau APK juga memang ada kata-kata seperti itu, motivasi buat teman-teman juga. Apanya? Jadi apapun situasi dan kondisinya gitu kan, jalani prosesnya, nikmati keadaannya, dan syukuri hasilnya. Nah, ini lebih lengkap ya. Ini yang luar biasa. Itu kata-kata APK sih gitu. Jadi di buku duit dulu berduit ya. Jangan beli di sini. Beli ya. Gitu sedikit promosi lah gitu teman-teman. Gitu nah, jadi memang ya betul juga gitu kan, bahwasanya jangan kita terlalu jauh mungkin deh. Kita di rumah terus kayak gini gitu kan, enak, masih bisa makan, masih bisa main HP, masih bisa tiduran enak apa dan sebagainya gitu. Mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana dengan keadaan seperti ini, serba sulit, serba susah apa ini sebagainya. Mungkin ada yang sehari itu nggak bisa makan, mungkin ya dalam keadaan sahur seperti ini ada yang nggak bisa sahur, mungkin seperti itu, atau bisa sahur cuma sama kerupuk doang gitu. Makanya buat teman-teman sesuai dengan kemarin juga ya, ada caption juga di IG kan viral juga tuh gitu kan, ya kurang-kurangin lah gitu kan, posting makanan-makanan enak kayak gitu-gitu gitu kan. Itu memang benar, saya setuju juga tuh deh, beneran gitu, karena harusnya kita lebih ya mensyukuri atas apa yang kita syukuri. Udah kita aja mensyukuri gitu, kita berdoa kepada saudara-saudara yang yang membutuhkan juga gitu. Malah harusnya jangan cuma kita doang, ada rezeki lebih kasih kepada orang lain, karena memang keadaan ini memang lagi diuji, sangat-sangat diuji sama Allah gitu kan. Pasti segalanya lagi susah-susahnya gitu, dan pasti tidak merata susahnya gitu kan. Ada yang kita masih gini, masih alhamdulillah bukan di rumah doang, alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa ngopi. Mungkin yang di luar yang sehari makan 3 kali, sekarang keadaan jadi cuma sehari doang, sekali doang gitu kan. Nah ini yang harus kita syukur itu teman-teman. Satu lagi aja teringat kisah ini, hikmah dari lomba lari kan. Nah gimana? Nah jadi pasti kan kalau perlombaan itu ada start, ada finishnya gitu kan. Nah ketika kita sudah terlahir di dunia ini, sudah memulai berarti kan start gitu kan, dan kita sudah tahu di sini ujung kita, maksudnya
finishnya di sini gitu kan, kullu nafsin dha'iqatul maut itu kan di sini gitu kan. Dia akan terarah, kita tidak akan jenuh, kita tidak akan mengeluh, kita akan selalu bersyukur ketika kita berlari menuju finish kita dengan jalan yang terarah. Bayangkan kalau garis finishnya tidak kita lihat gitu kan, tidak tahu di mana garis finishnya. Mungkin ada yang lari ke sini, ada yang lari ke sana, lari ke sini, ke sana. Hikmahnya ada akhir dunia ini, yaitu supaya kita larinya sesuai dengan tujuan yang Allah ridhoi. Gitu mungkin ya. Dan betapa indahnya yang mengetahui sampai ke garis finish duluan. Pasti teman-teman dan kita semua akan berlari kencang menujunya dengan penuh semangat. Jadi jangan sampai kita jenuh pada masa pandemi ini, gitu aja sih. Nah ini nih, ini spesial nih, beda kayaknya nih. Agak sedikit spesial di episode kali ini teman-teman. Gitu kan, tetap sama karena program kita bisul, bincang Islami sambil sulap. Tapi sulapnya biasanya APG menghubungkan dengan bincang Islaminya kita ini. Kalau kali ini teman-teman, APG akan sharing trik sulap buat teman-teman supaya nggak jenuh di rumah. Jadi bisa main sulap ke adik, bisa main sulap ke kakak, ke ayah, ke ibu gitu kan. Sedikit hiburan saat pandemi seperti ini di rumah. Karena apalagi kan lagi bulan puasa pasti ngumpul kan. Ngumpul buat hiburan biar mengurangi kejenuhan saat kondisi seperti ini. Jadi APG akan ngajarin gratis trik sulap buat teman-teman. Jadi trik sulap cara mengadakan atau memunculkan uang. Cocok sekali nih. Saat dompet kosong ya, gitu. Sesuai curhatan kayak Iya. Dompet kosong, ATM kosong, hati juga kosong. Kode ada. Iya, yang penting jangan otak aja kosong. Aduh, boleh dibantu deh, ada koreknya. Jadi gini, APG ada tisu nih teman-teman ya. Nah ada tisu, jadi teman-teman siapkan tisu, gitu siapkan tisu. Nanti dibakar tisunya dengan api semangat ini ya. Api semangat betul, gitu ya. Siap ya, Ini kita api dibakar ya. Siap, nanti bismillah kita akan munculkan uang dari tisu ini 1, 2, 3, besar nih. Mantap sekali. Alhamdulillah nih jadi ada uang dari tisu ini jadi uang. Lumayan 100.000 buat dibuka puasa. Dan kali saya beli tisu banyak kasih KP gak? Tapi dengan catatan teman-teman. Rahasianya adalah bukan dari tisunya, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Begitu ternyata. Jadi caranya adalah teman-teman, kalau teman-teman misalnya di Kiki juga nggak punya tisu ya, jadi tisu sulap. Iya. Itu jadi jangan tisu yang biasa beli di toko-toko, itu beda. Nanti kesenut. Iya, nanti kebakarnya malah kebakaran beneran itu masih tisunya, bukan wush hilang lagi, cuma tisu sulap ya, ada di toko sulap. Mau beli? Nah di bawah sini ya, nggak kepegang voucher ya. Nah caranya jadi teman-teman siapkan uang berapapun lah, mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000, mau 20.000, berapapun. Ini APG cuma ada 100.000. Katanya kosong. Ini pas lembar-lembarnya maksudnya gitu. Tinggal satu-satunya lagi ini selama 2 bulan. Alhamdulillah masih ada uang. Syukuri aja begitu. Semoga yang dengar ada yang transfer gitu. Donasi. Ya. Gitu. Nah jadi gini ya, dari uang 100.000 ini dari uang apapun teman-teman lipat 2 ya kayak gini. Set, tuh, dilipat, sudah dilipat lagi teman-teman, dilipat lagi. Nah, jadi kecil kayak gini, dilipat ke atas, makin kecil lagi, sampai kecil, lipat lagi. Nah, sampai segini teman-teman, kelihatan? Oke, nah, kayak gini teman-teman kan alhamdulillah kita dianugerahi jari-jari oleh Sang Maha Pencipta. Ada 5 jari ya. Dengan ruas. Iya, dengan ruasnya yang luar biasa. Nah, ini uang ini caranya sebelumnya teman-teman taruh di jari tengah teman-teman lalu dijepit antara ini nah seperti ini ya teman-teman, caranya dijepit kayak gini. Jadi pas kita kayak gini pun gak akan kelihatan kalau kita lagi pegang uang. Kita pegang hidung, pegang kacamata, orang gayanya seperti orang gak akan kelihatan kalau kita lagi pegang uang. Nah terus tiba-tiba lagi kayak gitu teman-teman gini aja misalkan, Pak sini deh bentar, ini uangnya di sini nih. Pak, misalkan di rumah nggak ada tisu sulap ya, tapi pasti harus beli dulu tisu sulapnya. Jadi nggak usah pakai tisu, teman-teman langsung aja ya pegang taruh sulap uangnya di sini, terus masuk isinya di sini ada kalian ya, dek sini deh. Ada? Iya. Ada ayah. Oh ya bisa deh tuh, misalnya ada teman-teman yang gitu kan di rumah kayak gitu. Kira saya jadi ada teman. Oh jangan. Ini misalnya ini ke ade di rumah gitu teman-teman. Dek itu di telinga ada apa misalnya gitu, ada apa misalnya kan, pasti nyari itu ada apa, bentar ambil. Nah ini diambil kali ini teman-teman, uangnya set, wah ada uang gitu di telinganya, itu teman-teman triknya. Jadi pas ketika ngambilnya teman-teman
diseret nih uangnya pakai jempol ke atasin, set kayak gini tuh gitu teman-teman. Jadi nanti efeknya akan seperti gini. Gitu caranya. Bisa silahkan lakukan di rumah secara berulang-ulang dan silahkan main ya. Nanti hasil sulapnya berhasil atau enggak, atau ada kesulitan silahkan komen di bawah ya. Gitu, ada kesulitan apa atau pengen trik sulap apa, silahkan langsung komen di bawah. Itu mungkin begini ya. Ada tambah lagi? Sudah cukup. Sudah. Oke, mungkin teman-teman semuanya mohon bantu channel ini terus berkembang supaya kita terus semangat dan terus termotivasi, terus membuat tema-tema yang menarik untuk memberikan informasi-informasi, diskusi, sharing kita yang lebih bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Dan buat teman-teman semua dengan cara silahkan dukung channel ini dengan subscribe, klik tombol subscribe-nya, like, kemudian juga klik juga tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan juga kalau teman-teman ada ide atau request tentang topik yang mau kita bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Kiki atau DM ke Apega ya. Gitu teman-teman. Akhir kata dari saya Pega Kozer dan juga Ali Rizky. mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.